Pemirsa, tangis histeris mewarnai razia protokol kesehatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pedagang berupaya menghalangi razia petugas. Kericuan mewarnai razia protokol kesehatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan malam tadi. Pedagang kuliner yang melewati batasnya malam ini tak terima kursi dan perlengkapan dagangnya disita petugas. Sejumlah pedagang berteriak histeris. Sementara pedagang lainnya nekat menghalangi kendaraan petugas yang membawa barang sitaan miliknya. Tak hanya pedagang, petugas juga mengamankan seorang juru parkir yang memprovokasi para pedagang untuk melawan petugas. Tindakan tegas terpaksa dilakukan karena ini bukan pertama kalinya para pedagang beroperasi melewati batas waktu. Tetapi yang penjual coto angin mamiri yang Tamalan Ria 1 itu sudah ketiga kalinya kami sita. Ya, ketiga kalinya. Jadi memang dia agak keberatan karena yang ketiga kalinya ini kami rencanakan untuk menutup tempat usahanya. Razia akan terus dilakukan di masa PPKM demi menegakkan aturan pembatasan aktivitas masyarakat. Hal ini demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menurunkan status PPKM level 4 untuk wilayah Jawa dan Bali ke level 3. Penurunan level disebabkan karena berkurangnya jumlah kumulatif kasus positif hingga 78%. Dan berikut pernyataan Presiden. Itu pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021. Beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Untuk Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021. Untuk Pulau Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 67 kabupaten kota berkurang menjadi 51 kabupaten kota. Level 3 dari 59 kabupaten kota menjadi 67 kabupaten kota. Dan level 2 dari 2 kabupaten kota menjadi 10 kabupaten dan kota. Untuk luar Jawa Bali juga ada perkembangan yang membaik, tetapi tetap harus waspada. Pemerintah menurunkan level PPKM 4 ke level 3 di beberapa wilayah yang dinilai sudah menurunkan angka positif COVID-19 secara signifikan. Di antaranya adalah wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya akan menerapkan PPKM level 3 mulai 24 hingga 30 Agustus mendatang. Penerapan PPKM level 3 di wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya akan dimulai hari ini hingga 30 Agustus 2021. Beberapa penyesuaian penerapan PPKM level 3 antara lain untuk tempat ibadah diisi maksimal 25% kapasitas atau 30 orang. Sementara untuk restoran, pengunjung boleh makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25% dan 2 orang per meja. Jam operasi restoran buka hingga pukul 8 malam. Sementara pusat perbelanjaan atau mal buka hingga pukul 20 maksimal 50% kapasitas dengan penerapan prokes ketat. Sementara untuk industri orientasi ekspor bisa beroperasi 100%.
Pemirsa, seorang santri di pesantren Al-Wasilah, Kembangan, Jakarta Barat menjerit saat akan disuntik. Selain santri, narapidana di Polsek Tebet juga teriak ketakutan saat akan disuntik. Santri ini ketakutan dan mencoba melawan saat akan disuntik vaksin di Pondok Pesantren Al-Wasilah, Kembangan, Jakarta Barat. Selain divaksin, ratusan santri ini juga mendapat sosialisasi terkait bahaya dan jenis-jenis narkoba oleh Tim Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Sosialisasi tentang bahaya narkoba di tengah pemberian vaksin kepada generasi muda ini disambut baik pengurus pondok pesantren. Selain menciptakan kekebalan kelompok, juga bisa mencegah remaja usia produktif untuk menggunakan narkoba. Edukasi atau penyuluhan kepada adik-adik santriwan maupun santriwati tentang narkoba dapat merusak generasi muda, sehingga adik-adik kita dapat mencegah mereka dalam ketergantungan narkoba. Seorang narapidana di Polsek Tebet, Jakarta Selatan ini juga ketakutan melihat jarum suntik saat akan divaksin. Vaksinasi kepada 26 tahanan Polsek Tebet ini digelar sebagai langkah untuk meningkatkan herd immunity para tahanan yang berada di ruangan tertutup dan saling berhimpitan. Kami di Polsek Tebet hari ini mengadakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat yang bebas, tidak terkena hukuman apapun, artinya dipersilahkan datang di gerai vaksin presisi yang ada di Mako Polsek Tebet. Kami juga memberikan hak yang memang harus diperoleh dan harus diterima oleh setiap masyarakat. Pemerintah terus menggalakkan pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia agar Indonesia segera terbebas dari virus corona. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Vaksinasi massal dengan dosis vaksin Pfizer digelar Puskesmas Kelapa Gading di Gedung Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dosis vaksin Pfizer disiapkan untuk masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dengan menargetkan 1.500 orang dalam 5 hari. Ratusan warga antusias melakukan penyuntikan vaksinasi yang digelar Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam vaksinasi ini, Puskesmas Kelapa Gading menerjunkan puluhan vaksinator dengan menyiapkan kuota 300 dosis vaksin Pfizer dalam 1 hari untuk masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi dosis Pfizer ini digelar selama 5 hari berturut-turut dengan menargetkan 1.500 orang sudah tervaksin. Kegiatan vaksinasi dosis Pfizer ini pun hanya untuk masyarakat yang mempunyai kartu tanda penduduk DKI Jakarta. Yang pertama belum pernah vaksin, jadi untuk vaksin dosis pertama kita memang untuk warga DKI atau domisili di DKI. Pasien dengan komorbid kita anjurkan untuk meminta surat rekomendasi dari dokter yang merawat tentunya. Ibu hamil bisa juga pakai Pfizer. Sementara itu, bagi warga yang belum melakukan vaksinasi pertama, vaksinasi dosis Pfizer juga bisa untuk ibu hamil. Namun untuk warga yang mempunyai penyakit komorbid harus menyertai surat rujukan dari rumah sakit. Diketahui pada 19 Agustus 2021 lalu, Indonesia menerima kedatangan vaksin COVID-19 sebanyak 1.560.780 dosis produksi Pfizer. Ini merupakan pertama kalinya di Indonesia dan telah menerima Emergency Use of Authorization (EUA) dari BPOM pada Juli 2021. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Rizky Solehudin, Rudi Rijadi, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan tol dalam kota Jakarta segmen Pulau Gebang, Kelapa Gading diresmikan Presiden Joko Widodo kemarin. Dengan selesainya pembangunan jalan tol ini diharapkan bisa mempercepat proses distribusi logistik. Presiden Joko Widodo meresmikan 6 ruas jalan tol di dalam kota Jakarta. 6 ruas jalan tol yang diresmikan ialah segmen Kelapa Gading Pulau Gebang sepanjang 9,3 km. Jalan tol ini melengkapi tol metropolitan Jabodetabek dan merupakan bagian dari lingkar dalam serta lingkar luar Jakarta. Kita harapkan dengan telah selesainya jalan tol Pulau Gebang, Kelapa Gading sepanjang 9,3
kilometer ini kecepatan distribusi logistik akan semakin baik, daya saing komoditas-komoditas kita juga semakin baik, karena jalan tol ini juga terkait dengan kawasan ekonomi khusus Marunda dan juga terhubung juga dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta merupakan proyek strategi nasional. Nilai investasi pembangunan tahap pertama menelan sebesar 20,73 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Nusa Bandung, Jawa Barat. Target vaksinasi 20.000 orang, masyarakat umum dan pelaku ekonomi kreatif. Vaksinasi di Sasana Budaya Ganesha disambangi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Vaksinasi yang sudah dimulai tanggal 20 lalu setiap hari mengundang sekitar 3.000 masyarakat umum dan pelaku ekonomi kreatif yang berada di sekitar kampus ITB. Sandiaga sempat mengecek kesehatan serta menyapa para tenaga medis dan peserta vaksinasi. Bahwa restoran-restoran yang di luar rumah juga akan menggunakan peduli lindungi dan membutuhkan banyak leader. Dan di sini mungkin nanti bisa bekerja sama juga dengan Menteri Q dan Bapak Hermansyah agar kita bisa mencapai satu gold standard atau standar emas bahwa pasca vaksinasi game berikutnya adalah protokol kesehatan. Dan kita ada CRSE, kita ada beberapa panduan bimbingan dalam berkegiatan yang mudah-mudahan nanti terintegrasikan dengan peduli lindungi dan juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Kegiatan vaksinasi massal ini merupakan bentuk kolaborasi kolosal antara pemerintah dengan stakeholder. Ia berharap gelaran vaksinasi secara masif bisa membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, sehingga sektor parekraf dapat bangkit, ekonomi segera pulih, dan dapat membuka lapangan kerja. Sandiaga juga mengungkapkan saat ini masyarakat Jawa Barat yang telah menerima dosis vaksinasi pertama sebanyak 21,8% dari sasaran vaksinasi sebesar 37 juta orang. Jumlah tersebut diharapkan bisa terus meningkat sehingga target vaksin bisa terpenuhi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mili Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga berkolaborasi dengan MNC Peduli menghadirkan sentra vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Program dibuat dalam rangka mendukung percepatan target vaksinasi nasional dan herd immunity. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudipyo memulai tahapan vaksinasi dengan menjalani sejumlah protokol kesehatan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, Wamen Parekraf menerima vaksin COVID-19 Sinovac tahap kedua. Program sentra vaksinasi yang diselenggarakan Kemenparekraf berkolaborasi dengan MNC Peduli, Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pihak swasta lainnya ini digelar di dua tempat berbeda, yakni di kawasan MNC Center Kebon Siri Jakarta Pusat dan di kawasan MNC Studios Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan target 6.000 peserta. Ya, kita tujuannya adalah mendorong dan juga membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 ini dengan memperbanyak sentra-sentra vaksin sehingga masyarakat dengan mudah bisa datang untuk ikut divaksin. Dengan demikian harapannya penularan COVID ini akan semakin menurun dan kemudian kita akan kembali dalam kehidupan yang normal. Sentra vaksinasi MNC Center Kebon Siri Jakarta Pusat diselenggarakan dari tanggal 23 hingga 27 Agustus 2021. Sementara itu, sentra vaksinasi kawasan MNC Studios Kebon Jeruk Jakarta Barat dimulai dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2021. Masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin dosis kedua bisa mendaftar melalui link pendaftaran Mr. Aladin dan Traveloka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, dalam rangka membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19, Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersinergi dengan pihak swasta memberikan ratusan paket santunan kepada anak yatim di Bandar Lampung, Lampung. Komandan Brigif 4 Marinir BS Wali Kota dan perwakilan donatur memberikan 112 paket sembako kepada anak yatim di Bandar Lampung, Lampung. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Bandar Lampung berjanji akan segera melaksanakan vaksinasi bagi anak-anak yatim. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Kami menyambut baik ide ini. Ini sebagai bentuk kepedulian, bentuk empati bahwa pandemi COVID ini berdampak kepada semua lapisan, khususnya anak yatim. Nah, pada hari ini kita ya sedikit mengajak mereka bergembira, membahagiakan mereka. Harapannya mudah-mudahan anak-anak yatim yang ada, yang kita undang pada hari ini khususnya dan umumnya menjadi anak-anak yang berguna nantinya. Intinya Pak, kami sebagai TNI AL Korps Marinir siap bersinergi dengan seluruh jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, swasta, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan pandemi COVID-19